Bila seseorang ingin mengubah sesamanya, apakah hal yang dilakukannya? Kebanyakan pola manusia mengubah sesamanya dengan perkataan, protes misalnya, atau kata-kata yang hardikan, amarah, dengan kekerasan, atau kata-kata yang dilontarkan berulang-ulang, dan itu yang dianggap bisa mengubahkan seseorang. Atau mungkin juga pola-pola edukasi seperti pendidikan dengan pengajaran-pengajaran, pemahaman-pemahaman memenuhi kepala seseorang dan perubahan terjadi. Namun benarkah perkataan dan pemahaman itu yang mengubahkan seseorang? Dan menjadikan seseorang dewasa cukupkah dengan pengertian, pengetahuan, dan pemahaman itu? Atau perkataan? Jelas sesungguhnya tidak cukup, karena perubahan yang sesungguhnya dan dapat terjadi secara simultan itu bila adanya pengalaman. Bukan sekedar perkataan yang dilontarkan, berulang kali diberitahu untuk berubah, dan orang tidak akan berubah dengan banyaknya perkataan yang dia dengar. Tapi dia patut mengalami sampai kepada satu titik dalam pengalamannya, dia berubah. Dan mungkin baru dia teringatkan akan kata-kata yang pernah dia terima. Sehingga dengan kata lain bahwa untuk seseorang bisa berubah, maka bukan sekedar perkataan dan pemahaman, tetapi pengalaman itulah yang dapat mengubahkan secara komplit, lengkap dalam diri seseorang. Namun bagaimana kita diubahkan lewat pengalaman-pengalaman kita atau diubahkan oleh pengalaman-pengalaman kita? Saya Nicholas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini dari Mazmur 71 ayat 17-21. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Keadilan-Mu, ya Allah, sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar, ya Allah, siapakah seperti Engkau? Engkau yang telah buat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Pemazmur yang sering diberi judul dari Mazmur 71 ini tentang seorang yang sudah lanjut usia. Dan dia memohon perlindungan di masa tuanya dan putih rambutnya kepada Tuhan dalam sebuah mazmur, nyanyian, dan doa kepada Allahnya. Namun ada tersirat di balik yang tersurat dari Mazmur 71 ini tentang bagaimana perubahan seseorang itu terjadi dari dia sejak kecil sampai dia menjadi tua dan putih rambutnya. Tentunya di sini dijelaskan bahwa mengajar aku sejak kecil, pengajaran-pengajaran itu diterima seseorang, dan itulah awal mula penanaman bekal-bekal untuk perubahan. Tetapi belum perubahan dan kedewasaan itu terjadi. Sampai proses membentuk lewat pengalaman demi pengalaman, faktor empirik inilah yang menyebabkan seseorang itu menjadi empowering, diperlengkapi, empowered by God. Dan disinilah pemazmur menyadari bahwa ketika dia diajarkan sejak kecil, itu belum ada apa-apanya. Itu masih baru perkataan, itu masih baru pengajaran, pemahaman belaka. Tetapi pemahaman tinggal pemahaman tanpa pengalaman dialami oleh seseorang, untuk pemahamannya itu menjadi makin kuat, makin diterjemahkan dalam hidupnya, dan makin juga dimengerti, bahkan menjadi satu kekuatan dalam dirinya, mengubah diri oleh pemahaman-pemahaman dulu yang sudah
dialami. Jadi yang penting adalah sebenarnya pengalamannya, bukan pemahamannya, bukan pengetahuan dan pengertiannya. Alkitab sempat mengingatkan bahwa pengetahuan bisa membuat orang menjadi sombong, tapi kasih membangun. Pengetahuan itu memang bisa kita terima dalam waktu yang singkat, tidak perlu proses panjang. Mungkin menghafalkan, mungkin mempelajari, mungkin membuat kita mengerti, dan kita sudah sampai pada tahap memahami. Namun memahami saja tidak cukup. Untuk perubahan menuju dewasa itu terjadi, perlu ada pengalaman. Dan perkataan serta pemahaman tentang Tuhan sesungguhnya itu tidak cukup dan belum cukup untuk bisa mengubah seseorang. Perlu adanya imbuhan yang paling penting di sini, yaitu pengalaman dengan Tuhan. Perkataan Tuhan atau perkataan tentang Tuhan itu bicara tentang word, perkataan. Dan dari situlah lalu kemudian seseorang mulai ketika dia belajar perkataan-perkataan Tuhan, dia juga belajar perbuatan-perbuatan Tuhan, work of God. Tapi secara teori saja. Namun word and work itu tidak akan serta-merta mengubah seseorang kalau dia belum punya hal yang ketiga, yaitu apa? Pengalaman, experience. Inilah sebenarnya ketika seorang walk, kalau tadi word and walk, maka ini walk, berjalan bersama dengan Tuhan, mengalami dinamikanya dalam pergumulan dengan Tuhan. Ini yang akan membuat dia makin matang. Bukan perkataan dan pemahaman saja tentang Tuhan yang dia terima, tapi pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, walking with God. Bukan sekedar word of God and work of God, tetapi dia sungguh mengalami yang namanya walk with God, berjalan bersama dengan Tuhan. Karenanya pelajaran kita hari ini mau mengingatkan bahwa betapa pentingnya kita mengalami Tuhan, bukan sekedar menghafalkan kata-katanya sebagai sebuah ayat yang kita pikir itu berkhasiat. Ayat itu tidak akan berkhasiat kalau kita tidak mengalaminya, kalau kita tidak menerjemahkan dalam perilaku sehari-harinya, dalam ketaatan melakukannya. Dan bukankah dalam Roma juga dikatakan berubahlah oleh pembaruan budimu, bukan pemenuhan budimu dengan ayat-ayat atau kata-kata Tuhan, tapi pembaruan budimu. Ada sebuah proses perubahan pikiran yang berlangsung lewat pengalaman hidup sehari-hari, berlangsung lewat apa yang sudah kita pernah menerima sebagai perkataan dan apa yang sudah kita pahami, itu menjadi bekal untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan dan mengalami Tuhan. Karenanya pesan sabda Tuhan mau kasih tahu bahwa bila perkataan dan pemahaman tentang Tuhan tidak bisa mengubah seseorang, maka pengalaman berjalan dengan Tuhan itulah yang bisa mengubahnya makin matang dan dewasa. Ayo sekarang periksa, sedewasa apakah kita? Sudahkah kita makin matang di dalam Tuhan? Sudahkah iman kita berbuahkan pertobatan, berbuahkan perubahan hidup yang nyata? Atau sudahkah apa yang kita terima sebagai perkataan dan pemahaman itu menjadi bekal untuk pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan menjadi indah, dan kita makin menjadi pribadi yang indah karena kita senantiasa mengindahkan kata-kata Tuhan, mengindahkan pemahaman Tuhan, dan mengindahkan juga Tuhan yang menuntun kita sepanjang perjalanan di pengalaman hidup sehari-hari. Selamat mengalami Tuhan, jangan puas hanya memahami, jangan puas hanya dengar perkataannya, tapi berjalanlah bersama dengan Dia, alamilah Dia, berjalan bersama dengan Dia, tanganmu dituntun olehnya, dan engkau terus dikuatkan sepanjang jalan hidupmu. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.